Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Ninong Renita Relatami SPI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah nutrisi veteriner dan satwa akuatik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan mengenai formulasi pakan ikan mas atau Cyprinus carpio. Namun, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggrini Prasiwi, lalu yang kedua ada Andi Muhammad Ikhlasul Asar Ariski, lalu yang ketiga ada Shinrai Fatahur Rizki, yang keempat ada Diswanto Bevan, yang kelima ada Karisa Satyaning Tias, yang keenam ada Nurul Syakilah, yang ketujuh ada Ananda Putri Hikmah, yang kedelapan ada Siti Aulia Ramadhani, yang kesembilan ada Fatimah Asahra, lalu yang terakhir ada saya sendiri, Reski Amalia. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Sistematika taksonomi ikan mas. Ikan mas termasuk filum Chordata, lalu subfilum Vertebrata, lalu ia termasuk superclass Pisces dan memiliki termasuk kelas Osteichthyes, lalu subkelasnya yaitu Actinopterygii, lalu ordonya yaitu Spirinoformes, lalu dia memiliki termasuk subordo Spirinoidea, lalu familynya yaitu Spiridae, subfamilynya yaitu Spirinidae, lalu genusnya yaitu Spirinus, spesiesnya yaitu Cyprinus carpio. Habitat yang disukai ikan mas adalah perairan dengan kedalaman 1 meter yang mengalir peran dan subur dengan ditandai melimpahnya pakan alami, misalnya rotriver, lalu rotatoria, lalu udang-udang, dan lain-lain. Ikan mas tergolong ikan yang omnivora. Ia memangsa berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun binatang. Misalnya invertebrata air seperti udang-udangan, larva, dan serangga-serangga air. Dan tanaman juga dia makan. Ikan ini juga lahap memakan berbagai jenis biji-bijian yang dicampur dengan berbagai suplemen makanan. Sumber protein, vitamin, dan lemak, mineral sebagai sumber energi metabolisme tubuh dan pertumbuhan diperoleh dari makanan-makanan ini yang berupa plankton, plankton nabati, dan plankton hewani. Hewan-hewan kecil tersebut disedot bersama lumpur yang diambil oleh ikan mas tersebut, yang akan dimanfaatkan sisanya dan dikeluarkan melalui mulut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pakan. Jenis pakan itu terbagi menjadi 2, yaitu ada pakan alami dan pakan buatan. Apa sih pakan alami itu? Pakan alami itu adalah pakan yang terbuat dari bahan-bahan alami yang memang ada di alam. Contohnya itu kayak cacing sutra. Sedangkan pakan buatan itu adalah pakan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan baku tertentu. Contohnya kayak pelet. Nah, pembuatan pakan ini harus berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu kebutuhan nutrisi ikan dan nilai ekonomis dari pakan itu sendiri. Nah, kelebihan dari pakan buatan adalah pakannya itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi ikan, dan bentuk pakannya itu dapat disesuaikan juga dengan bukaan mulut ikan itu sendiri. Sedangkan kekurangan dari pakan buatan itu adalah jika formula atau kandungan nutrisinya tidak sesuai dengan kebutuhan ikan itu sendiri, maka pakan itu hanya akan menjadi limbah yang dapat mengotori lingkungan. Jadi jumlah kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan mas sendiri itu ada yang namanya dia membutuhkan yang namanya protein, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk kandungan protein, ikan mas sendiri dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu kategori larva, kemudian kategori juvenil, dan juga kategori dewasa. Untuk protein pada kategori larva, ikan mas membutuhkan sebanyak 43 sampai 47% protein. Untuk kategori juvenil atau remaja, ikan mas membutuhkan sebanyak 37 sampai 42% protein, sedangkan pada kategori dewasa, ikan mas membutuhkan 26 sampai 32% protein. Jadi semakin dewasa ikan mas tersebut, maka jumlah kadar protein yang dibutuhkannya itu semakin berkurang. Kemudian ada lemak dengan
jumlah sebanyak 20%, kemudian vitamin sebanyak 0,5 sampai 10%, dan mineral sebanyak 0,25 sampai 0,5%. Penghitungan kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang perlu ditebar setiap harinya adalah 3% dari total bobot ikan. Total pakan tersebut dibagi untuk ditebar 2-3 kali sehari, yaitu pada pagi hari sekitar jam 8 pagi, pada siang hari sekitar jam 12 siang, dan sore hari sekitar jam 4 sore. Nah, untuk menghitung jumlah pakan yang dibutuhkan, perlu melakukan sampling bobot setiap 2 minggu sekali. Tujuannya adalah agar jumlah pakan bisa disesuaikan dengan ukuran ikan, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih optimal. Sampling contohnya adalah sampling menunjukkan bobot rata-rata ikan mas adalah 100 gram. Jumlah ikan mas di dalam kolam padat tebar adalah 1000 ekor. Maka, jumlah pakan sehari adalah 0,1 dikali 1000 dikali 3%. Jadi, hasilnya adalah 3%. Jadi, pakan yang dibutuhkan setiap hari adalah 3 kg. Dan ketika dibagi menjadi 3 waktu penebaran, maka setiap jam atau setiap kali penebaran diberikan sekitar 1 kg pakan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan formulasi kebutuhan bahan baku pakan. Sebelum mulai menghitung, perlu diingat bahwa suatu bahan baku disebut sebagai bahan sumber protein apabila kadar proteinnya lebih dari 20%. Karena harga protein yang paling mahal, maka yang pertama dihitung adalah protein, sedangkan yang lainnya menyesuaikan, misalnya dengan menambahkan sumber energi. Metode yang dapat digunakan untuk menghitung formulasi kebutuhan bahan baku adalah dengan metode bujur sangkar. Akan disiapkan pakan ikan mas dengan 27 protein dari bahan dedak dan tepung kedelai. Dedak memiliki kadar protein sebanyak 8,2%, sedangkan tepung kedelai memiliki protein sebanyak 44%. Lalu untuk membuat pakan ikan mas dengan 27% protein sebanyak 100 kg, kita harus mencampur dedak dan tepung kedelai sebanyak berapa kilogram. Yang pertama kita mulai dari menghitung dedak terlebih dahulu, yaitu 17 dibagi 35,8 akan menghasilkan 47,5%. Lalu dikali 100, jadi hasilnya 47,5 kg. Jadi untuk membuat pakan ikan mas dengan 27 protein, diperlukan 47,5 kg dedak. Lalu selanjutnya tepung kedelai yaitu 18,8 dibagi 35,8 hasilnya 52,5%, lalu dikali 100 jadi kita mendapatkan 52,5 kg. Jadi untuk membuat pakan ikan mas dengan 27% protein diperlukan 52,5 kg tepung kedelai. Angka pembagi yaitu 35,8 didapat dari pengurangan sumber protein utama yaitu tepung kedelai yang proteinnya lebih dari 20% atau 44,8 dikurangi dengan sumber protein tambahan yang proteinnya kurang dari 20% yaitu 8,2%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan baku pakan ikan mas. Yang pertama yaitu tepung ikan. Tepung ikan ini berasal dari ikan sisa atau buangan yang tidak dikonsumsi oleh manusia atau sisa pengolahan industri makanan. Sehingga kandungan nutrisinya menjadi beragam, tapi pada umumnya sekitar 60% sampai 70%. Kemudian salah satu contohnya adalah tepung ikan teri yang diperoleh dari bahan perairan pantai atau dari sekitar pasar daerah penelitian. Tepung ikan teri merupakan salah satu sumber protein bagi pakan ikan yang memiliki jumlah kandungan protein yang berkisar hingga 32,5%. Ikan teri ini memiliki nilai gizi yaitu 77 kilokalori energi, 16 gram protein, 500 mg kalsium, 500 mg fosfor, dan 1 mg besi. Kemudian bahan baku yang kedua yaitu tepung maggot. Hasil analisis proxima tepung maggot memiliki protein 43,42%, lemak 17,42%, serat kasar 18,82%, abu 8,70%, dan kadar air sebesar 10,79%. Kandungan nutrisi maggot tidak lebih buruk daripada tepung ikan.
Penambahan tepung maggot hingga 30% dalam pakan buatan pada pemeliharaan benih ikan mas dapat meningkatkan pertumbuhan lebih baik daripada menggunakan pakan tanpa penambahan tepung maggot. Tepung maggot sebanyak 20% dalam pakan dapat dijadikan sebagai sumber protein hewani alternatif pengganti dari tepung ikan. Air 21,90%, abu 14,21%, lemak 0,13%, protein 5,12%, serat kasar 1,39% dan karbohidrat 13,38%. Penambahan tepung rumput laut E spinosum 4% pada pakan ikan mas merupakan perlakuan terbaik yang dapat memberikan pertumbuhan berat mutlak sebesar 4,79 gram, pertumbuhan panjang mutlak sebesar 2,38 cm, laju pertumbuhan spesifik sebesar 2,62%, efisiensi pemanfaatan pakan sebesar 66,54% dan konversi pakan sebesar 1,47. Oleh karena itu, tepung rumput laut E spinosum berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku pakan ikan mas. Selanjutnya ialah dadak. Dadak merupakan limbah gabah dan tidak dikonsumsi manusia, sehingga tidak bersaing dalam penggunaannya. Dadak mengandung bagian luar beras yang tidak terbawa, tetapi tercampur dengan bagian penutup beras itu. Dedak dalam hal ini juga mempunyai kandungan serat yang kasar dan yang cukup tinggi, yakni 13,6% atau 6 kali lebih besar dari jagung. Walaupun kandungan asam amino dedak lengkap, kualitasnya tidak mencukupi kebutuhan ikan. Demikian pula dengan vitamin dan mineralnya. Bungkil dari kacang kedelai masih mengandung nutrisi yang tinggi, dapat dilihat dari presentasi kandungan bungkil kulit biji kedelai yang mengandung protein kasar sebanyak 17,98%, lemak kasarnya itu sebanyak 5,5%, serat kasar sebanyak 24,84% dan energi metabolisme 2.898 kalori per kilogram. Berdasarkan data tersebut, maka limbah dari pembuatan tempe dan tahu ini masih dimanfaatkan untuk pembuatan olahan makanan dan pakan ternak karena masih mengandung gizi yang tinggi. Sehingga kandungan nutrisi pada bungkil biji kedelai ini masih cukup potensial untuk dimanfaatkan bagi masyarakat untuk dijadikan pakan ikan. Daun singkong memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, yaitu bahan kering sebanyak 23,36%, protein kasar sebanyak 29%, serat kasar sebanyak 19,06%, lemak sebanyak 9,41%, bahan ekstrak tanpa nitrogen sebanyak 34,08% dan abu sebanyak 8,83%. Daun singkong juga ini berpotensi sebagai salah satu yang dapat dimanfaatkan di dalam pakan ikan karena mengandung nilai nutrisi yang cukup tinggi. Namun, daun singkong juga ini memiliki serat kasar yang cukup tinggi dan protein yang tinggi. Salah satu cara untuk menurunkan kandungan serat kasar yang ada di daun singkong ini dengan cara fermentasi. Daun singkong juga ini diketahui memiliki berbagai kandungan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, tannin, saponin, flavonoid, dan flavonol, sehingga dapat bermanfaat juga bagi kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun singkong dapat mencegah terjadinya penurunan asam albumin. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai formulasi pakan ikan mas atau Cyprinus carpio yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.